Perkenalkan, nama saya Silvianti. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Tanjung Pura, program studi pendidikan biologi dengan NIM F10711911043. Baiklah, di video kali ini saya akan memberi sedikit informasi tentang pentingnya mempertahankan motivasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Langsung saja, check it out! Kita semua tahu bahwa saat ini dunia tengah menghadapi wabah yang cukup mematikan, yaitu COVID-19. Nah, maka dari itu, kita semua harus melakukan semua kegiatan dan aktivitas di dalam rumah. Terutama aktivitas belajar pembelajaran juga harus dilakukan di rumah secara online. Pembelajaran online, apakah itu mudah? Dan apakah itu menyenangkan? Menurut saya, pembelajaran online itu sangatlah tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus mendengarkan penjelasan dari guru ataupun dosen melalui media sosial ataupun handphone. Nah, terutama bagi mahasiswa seperti kita, biasanya melakukan pembelajaran dengan melalui Google Meet, Zoom, Classroom, WA, atau yang lainnya. Nah, biasanya juga guru itu selalu memberikan tugas lewat WA. Dan untuk anak SD ini kan biasanya kan tidak mengerti ya bagaimana cara memainkan handphone seperti ini, terutama untuk anak SD yang baru masuk kelas 1 atau kelas 2. Nah, dari situ orang tua diharuskan mengetahui cara memainkan media sosial, terutama handphone, untuk mengetahui tugas-tugas dari anaknya, karena tugas tersebut akan dikirim lewat WA. Nah, bagi orang tua yang tidak tahu akan media sosial ini, dia akan meminta bantuan kepada teman sebayanya atau anak yang mengerti dengan media sosial ini. Nah, maka dari itu, pembelajaran secara online ini menurut saya cukup sulit. Banyak sekali pelajar yang mengeluh akan pembelajaran online seperti ini. Kenapa? Karena mereka merasa aktivitas belajar seperti ini tidaklah efektif dan mereka mudah bosan atau jenuh dengan apa yang guru jelaskan atau dosen jelaskan. Kebanyakan pelajar atau mahasiswa tidak terlalu memperhatikan pembelajaran secara online ini karena mereka juga merasa bosan dengan hal ini. Nah, maka dari itu pembelajaran secara online ini kurang efektif menurut saya. Bukan hanya rasa jenuh atau rasa bosan yang mereka rasakan, tapi masalahnya juga masalah kuota yang kurang mencukupi dan sinyal yang kurang memadai. Masih banyak masalah lainnya lagi. Pengalaman pengelolaan pendidikan dalam kondisi darurat seperti ini hendaknya bisa menumbuhkan kesadaran kolektif bagi diri kita sendiri sebagai anak bangsa akan pentingnya toleransi dan motivasi yang tinggi. Karena dalam kondisi seperti ini, orang-orang cenderung mudah putus asa dan akan mengalami stres, terutama bagi pelajar. Nah, maka dari itu, motivasi harus selalu ada dalam diri kita agar kita bisa menumbuhkan semangat belajar kita seperti biasanya. Misalnya, dosen atau guru bisa memberikan kuis kepada kita yang nantinya akan menjadi nilai tambahan di nilai akhir rapot kita. Dengan diberikannya nilai tambahan dari guru atau dosen kepada kita, maka pelajar juga akan termotivasi untuk terus semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran online seperti ini. Karena mereka akan mendapatkan nilai tambahan hanya dengan mengisi kuis yang telah diberikan guru atau dosen tersebut. Pembelajaran daring seperti ini tentunya berdampak positif bagi diri kita, misalnya seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab. Nah, kejujuran di sini dimaksudkan apakah mahasiswa tersebut mengikuti pembelajaran secara online ini dengan bersungguh-sungguh atau selalu memperhatikan atau tidak. Dan rasa tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah tanggung jawab kita sebagai pelajar untuk mengikuti pelajaran secara bersungguh-sungguh karena itu merupakan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, maka dari itu pelajar akan mudah termotivasi dan terus semangat untuk belajar dalam mengikuti pembelajaran online seperti ini. Terutama mereka akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti
pembelajaran daring seperti ini. Dengan motivasi yang tinggi dan hasil belajar yang baik, maka dari situ kita bisa memiliki kecakapan hidup dan karakter dari diri kita sendiri, terutama nilai-nilai karakter. Apa itu kecakapan hidup? Nah, kecakapan hidup di sini merupakan keberanian dalam diri kita untuk menghadapi masalah apapun yang ada di lingkungan sekitar kita tanpa beban sedikit pun dan tanpa tekanan sedikit pun. Dan nilai-nilai karakter merupakan nilai yang ada di dalam diri kita atau karakter yang ada di dalam diri kita yang bersifat positif tentunya, yang akan membuat diri kita itu menjadi lebih bermanfaat bagi seseorang ataupun bagi bangsa untuk kedepannya. Dengan sikap positif yang ada di dalam diri kita, nantinya akan berubah menjadi karakter yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Nah, ini merupakan beberapa nilai-nilai karakter yang harus ada di dalam diri kita, yang harus kita tekuni dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan kita yang bermanfaat nantinya. Sekian video pentingnya mempertahankan motivasi belajar di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. If I share my toys, will you let me stay?